Semua berawal dari geng penjahat yang masuk ke lab pemerintah, di mana mereka membantai semua ilmuwan di sana demi mencuri alat teknologi mutakhir. Dari kejadian itu, jenderal militer mengutus seorang private kontraktor bernama Nathan dan menyuruhnya untuk mengambil barang yang telah dicuri serta mencari tahu mengapa para penjahat mengincar alat teknologi tersebut. Esok paginya, Nathan memperkenalkan anggota timnya untuk menyusun strategi dalam misi pencarian. Setelah berdiskusi, Nathan memberi saran agar mereka bekerja sama dengan agen mata-mata bernama Orson Fortune. Awalnya tidak ada yang setuju, karena untuk mengundangnya saja akan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Selain itu, sekelas agen mata-mata kelas atas harus dijemput menggunakan private jet sampai disuguhkan wine mahal. Akan tetapi Nathan tetap bersikeras untuk bekerja sama dengan Orson. Dia berpendapat bahwa hanya orang itulah yang bisa menyelesaikan segala misi yang sulit. Which is why he is the very bicycle courier. Kebetulan hari itu Orson sedang berlibur di Maroko. Mengetahui info tersebut, Nathan diam-diam masuk ke hotel tempat sang detektif berada. Dan ketika bertemu, mereka ini udah saling kenal satu sama lain, Cok. Sehingga tidak ada penolakan dari Orson untuk ikut bekerja sama. Kembali lagi ke timnya. Kali ini Nathan juga memperkenalkan tim barunya yang dia sewa, yaitu seorang hacker wanita bernama Sarah Fiddle. Tak hanya itu, Nathan juga merekrut seorang anak muda bernama JJ Davis yang skillnya tentu dibutuhkan untuk berbagai misi. Di lain hari, setelah Nathan berhasil menjemput Orson di Maroko, keduanya langsung terbang menggunakan private jet menuju ke Madrid. Ternyata Sarah dan JJ sudah sampai lebih dulu di sana, sehingga mereka bisa menyambut kedatangan Nathan di bandara. Akan tetapi, karakter Sarah tak begitu disukai Nathan karena dia selalu berbicara secara berlebihan. Bagman, coming in on a flight with a hard drive. We need to track him. Siang harinya, Nathan beserta timnya memulai aksi pertama mereka di bandara. Melihat ada pria bernama Norman yang membawa barang curian di lab kemarin, detektif langsung membuntuti orang tersebut. Karena dengan cara ini, dia akan mencari tahu siapakah penjahat yang akan membeli teknologi tersebut. Nathan menyewa 2 orang untuk menjadi mata-mata di setiap sudut bandara. Namun tiba-tiba timnya malah dibuat pingsan oleh orang yang tak dikenal. Kala itu Sarah juga tidak menyadari kejadian tersebut, padahal dia sendiri sedang memantau rekaman CCTV di sana. Ternyata semua itu adalah ulah pria saingan Nathan, yaitu Mike, yang memiliki profesi sama, yaitu sebagai detektif serta mengincar paket yang sama. Tapi beruntungnya Orson dan JJ cepat menyadari keberadaan Mike dan langsung menyerangnya. 2, 1. Ketika Norman sedang berjalan, dia hampir saja diculik oleh Mike. Beruntungnya Orson dan JJ melihatnya dan berhasil mensabotase aksi tersebut. Akibat aksi yang menegangkan ini, Norman pun terkena serangan jantung hingga mereka harus langsung menolong dan membawanya ke dalam mobil. Ketika Nathan dan tim sedang menelusuri kasus ini, ternyata mobil mereka dibuntuti oleh Mike dari belakang. Alhasil Nathan pun mempercepat tindakannya dengan mengcopy data-data yang dia dapatkan ke dalam flash disk. Pada saat itu, mobil Mike berhasil mencegat mereka, jadi waktu yang tersisa tinggal sedikit. Sialnya, sang kakek Norman sudah sekarat nih. Di penghujung hidupnya, dia menyampaikan kalau Nathan harus segera mengantarkan flash disk tersebut ke kafe sore itu, atau kalau tidak, Norman akan kehilangan nyawa istrinya. Tidak butuh waktu lama, Nathan sampai di kafe yang dimaksud oleh Norman. Dan benar saja, saat dia duduk di sana, langsung ada seorang pria yang mengambil tas koper tersebut. Pria itu adalah seorang pengacara ilegal bernama Greg Simon. Dan dengan keahlian Sarah sebagai IT, ia langsung mendapatkan segala informasi tentang pria tersebut. Interested in selling 9mm to kids, he's selling tomahawks to terrorists. Pada keesokan harinya, Sarah diam-diam merencanakan misi tanpa sepengetahuan Nathan, yang mana dia tiba-tiba terbang ke Los Angeles lebih dulu untuk menjemput aktor ternama bernama Danny Francesco. Ternyata aktor satu ini sangat dikagumi oleh Greg, sampai-sampai dia rela membayar 150 miliar untuk mengundang ke acara ulang tahunnya. Kini Sarah dan Orson mulai berpikir caranya untuk bisa merekrut Danny agar mau bekerja sama dengan mereka. Dari sini Sarah mulai menonjolkan keahliannya nih.
dengan menggunakan bukti rekaman bahwa Denny pernah selingkuh dengan kakak iparnya, bahkan berhasil menemukan aib busuk dari manajer utama Denny. Tanpa berpikir panjang, Denny langsung menyetujuinya. I actually love my sister. Setelah berhasil membujuk Denny, mereka langsung terbang menuju Prancis, yang mana tempat itu adalah lokasi pesta Greg digelar. Acara diadakan di sebuah kapal yang mewah. Di sini Sarah datang dengan berpura-pura menjadi pacarnya Denny, sedangkan Orson akan menjadi manajernya. Ketika Greg sedang asik mengobrol dengan miliarder lain, melihat Denny datang, dia langsung menghampiri dan memberikan kalung berlian seharga 20 miliar untuk membuka percakapannya dengan Denny. Greg ini adalah orang yang suka caper dengan kekasih para aktor-aktor terkenal, Cuk. Begitupun dengan kehadiran Sarah sebagai pacarnya Denny yang langsung membuatnya tertarik. Misi utama mereka akan dimulai dengan meretas handphone milik Greg. Sarah melihat handphone itu dibawa oleh sang asisten ke ruangan khusus, tapi sayangnya Sarah nggak bisa berbuat apa-apa karena ia diajak minum oleh para tamu undangan. Di sisi lain, JJ dan Nathan bertugas meretas rekaman CCTV dari kamar hotel. Tapi tiba-tiba salah satu anggota Mike muncul di tengah acara. Alhasil Orson langsung bergegas menyingkirkan mereka, sedangkan Sarah akan menyelinap ke ruangan khusus tempat HP Greg disimpan. Saat itu kedatangan Sarah sempat diketahui nih oleh salah satu pengacara dari Greg, tapi karena ia pandai berbicara seperti wanita pada umumnya, dia pun tidak jadi dicurigai. Di tempat yang lain, Orson mulai mendekati anak buahnya Mike lalu memberikan sogokan berupa jam tangan mewah agar mundur dalam rencana ini. Tapi karena Mike terlalu rakus dalam hal harta, Orson langsung membatalkannya dan memilih bertarung. Scene berpindah ke Denny yang sedang berbincang dengan Greg. Di sana dia bilang bahwa dirinya akan memerankan karakter miliarder yang misterius. Mendengar itu, Greg langsung memberi tawaran untuk pergi ke villa miliknya agar Denny punya referensi nih gimana sih kehidupan seorang miliarder sungguhan. Bahkan Tuan Greg mengundang Sarah untuk ikut datang ke sana bersama dengan Denny. Di tengah percakapan, tiba-tiba gerombolan mafia dari Ukraina muncul bergabung. Ternyata mereka adalah salah satu klien kerja Greg dan kebetulan sangat ngefans dengan aktor Denny. Di saat mereka lagi asik foto-foto dengan Denny, lagi-lagi Greg mendekati Sarah dan merayunya. Melihat hal tersebut, Orson langsung bertindak dan mengalihkan perhatian agar Greg segera menjauhi Sarah. Hasil dari pengintaian hari ini, Nathan dan timnya berhasil menyadap percakapan Greg dan si mafia Ukraina. Ternyata bener nih, Cok. Dialah orang yang telah mencuri alat dari lab sebelumnya. Dari sini Greg hanya berperan sebagai perantara saja dan sampai sekarang belum terungkap siapakah dalangnya. Karena data belum bisa mengungkap kasusnya, kini Orson akan ditugaskan untuk menyelinap ke hotel tempat para mafia Ukraina menginap. Dan rencana kali ini mereka akan meretas semua data yang ada pada komputer para mafia. Di malam hari, Orson mulai mensabotase saluran udara dengan memasukkan gas beracun dan membuat semua orang yang ada di dalamnya langsung pingsan. Sebenarnya Orson hanya ditugaskan untuk meretas data yang ada di komputer saja. Namun karena dia nggak mau rugi, dia sekaligus merampok semua barang mewah milik mafia Ukraina itu. Keesokan harinya, setelah JJ berhasil meretas ponsel milik Greg kemarin, dia mendapatkan bukti percakapan Greg dengan dua penguasa teknologi. Dan benar saja, orang itu adalah pembeli barang yang telah dicuri. Akan tetapi informasi tersebut kurang lengkap nih dan belum dijelaskan teknologi apa yang akan dibeli. Hal ini dikarenakan semua transaksi sangatlah rahasia sehingga mereka cukup pintar untuk tidak melakukannya di telepon. Rencana berikutnya, Nathan membagi tugas kepada timnya, yang mana Sarah dan Denny akan berlibur ke Villa Greg karena dengan ini mereka akan mengamati apa yang akan menjadi objek transaksi di beberapa hari ke depan. Setibanya di Villa, Greg mengajak Denny mengendarai mobil antiknya, dan hal ini langsung dimanfaatkan oleh Sarah untuk beraksi menyadap CCTV di sana. Dengan kemampuannya, Sarah berhasil merekap seluruh file yang ada di komputer. Namun sayangnya tidak ada tanda-tanda transaksi tentang alat teknologi yang dicuri. Di sisi yang lain, Orson dan JJ sedang berada di Turki. Mereka di sana untuk mengikuti salah satu pengacara mafia Ukraina yang diduga akan menjadi perantara saat transaksi.
Secara kebetulan salah satu pengacara Greg juga berada di lokasi yang sama. Dan mengetahui hal tersebut, Orson bergegas membuntutinya dari belakang. Stay within 50 meters. I can use your phone to lock onto his signal. Penyamaran Orson kali ini sempat terbongkar saat mengikuti pengacara mafia, dan hal ini membuatnya diincar. Dalam momen pengejaran itu, JJ langsung menghapus pesan dan panggilan pada ponselnya. Si pengacara Greg bernama Harris sempat kewalahan karena Orson kabur menggunakan sepeda motor. Tak kehabisan cara, Harris lari dan naik ke gedung agar Orson naik juga ke atas. Tapi saat Orson tiba dan mereka bertarung, Harrislah yang kalah hingga jatuh dari gedung tersebut. Scene berpindah ke Jenderal Militer Inggris. Di sana dia menjelaskan bahwa teknologi yang dicuri adalah AI atau kecerdasan buatan yang sangat mutakhir. Alat ini akan sangat berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Karena dengan teknologi AI, mereka bisa meretas semua sistem pertahanan negara. Tak hanya itu saja, teknologi tersebut juga bisa mengaktifkan serangan bom nuklir. Lalu, dari informasi yang didapat, sebuah transaksi besar akan dilakukan besok pagi. Maka dari itu, Orson berpura-pura menjadi Harris sang pengacara Greg, sedangkan JJ akan memasang alat pelacak di semua mobil mafia untuk membuntutinya. Singkat cerita, Orson dibawa ke lokasi rahasia, sementara JJ akan selalu melindungi Orson dari jarak jauh berbekal senjata sniper. Beberapa saat kemudian, seorang anggota mafia Ukraina kembali muncul. Ternyata dialah orang yang membawa teknologi AI. Namun untuk mengetahui keaslian barangnya, dibutuhkan 15 digit kata kunci yang dibuat oleh Greg. Jadi Orson menelpon Greg untuk memberitahukan kata kunci kepadanya. Semua rencana berjalan lancar berkat Sarah yang sudah meretas ponsel milik Greg. Suara Orson akan diubah menjadi suara Harris hingga tak akan ada kecurigaan dalam misi ini. Tapi sialnya anak buah Greg yang juga ahli dalam bidang IT mengetahui bahwa data mereka telah diretas. Beruntungnya mereka sadar setelah Orson berhasil menyelesaikan transaksinya. Lalu setelah misi berhasil, Sarah dan Danny berusaha kabur keluar istana menggunakan mobil. Orson, you know why I'm here. Let's not make this any... Scene berpindah ke Orson yang penyamarannya mulai terbongkar nih. Hal ini karena salah satu anak buah mafia mengingat bahwa Orson pernah mengajarnya saat merampok. Beruntungnya keberadaan JJ berhasil melindungi Orson dengan menembakkan peluru ke arah mafia. Di momen yang menegangkan ini, Orson berusaha kabur dengan membawa teknologi AI yang ia dapatkan. Tapi sialnya saat itu juga sekelompok mafia tak dikenal datang menaiki helikopter dan membantai mereka. Ternyata mafia tersebut adalah Mike yang telah mengincar teknologi AI. Sementara itu Sarah dan Danny masih dikejar oleh anak buah Greg. Mereka menggunakan pistol untuk melindungi diri dan berhasil membuat mobil musuh jatuh ke jurang. Di waktu yang bersamaan, JJ menyusul Sarah menggunakan helikopter dan berhasil menyelamatkan mereka dengan menjatuhkan rudal ke arah anak buah Greg. Tahu bahwa rencananya digagalkan oleh Mike, Nathan sangat marah dan langsung melaporkannya kepada jenderal militer. Sialnya, tidak ada data yang ditemukan mengenai Mike dan pekerjaannya. Maka bisa disimpulkan nih bahwa teknologi AI akan digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam misi ini, Orson mempunyai ide untuk mengajak Greg bekerja sama dalam mengambil kembali teknologi AI. Setelah lama mempertimbangkan, akhirnya Greg setuju dengan penawaran tersebut. Dari sana Greg menjelaskan bahwa pembeli teknologi tersebut telah bekerja sama dengan Mike. Jadi mereka akan menggunakan teknologi itu untuk menghancurkan sistem bank dunia dan hal ini bisa mengakibatkan semua mata uang menjadi tak berguna kecuali emas. Kesimpulan dari kasus ini adalah sang pembeli teknologi itu sudah menginvestasikan hartanya berupa emas, Cok. Dengan cara menghapus mata uang, maka dia akan meningkatkan kekayaannya menjadi puluhan kali lipat. Kemudian pada malam itu juga, Greg dan Danny mendatangi markas kedua bilioner yang telah mencuri paketnya. Kebetulan Mike juga berada di dalam sana, dan dengan santainya Danny mengalihkan perhatian mereka dengan perbincangannya. Setelah situasi aman, sekarang saatnya Orson dan JJ membantai semua pasukan Mike yang berada di luar markas. Pada situasi ini, Greg menegaskan bahwa siapapun yang berani berurusan dengannya akan mengalami kesengsaraan. Dia juga mengancam data serta nyawa kedua bilioner jika tak menyelesaikan transaksi yang sudah ditetapkan itu.
Di sini rencana Greg hampir berhasil ketika Orson mendekati ruangan Mike. Dia juga memutus hubungan bisnis keduanya hingga terjadilah aksi saling membunuh. Saat menuju ruangan itu terlihat banyak sekelompok mafia yang harus Orson lewati. Dengan mudahnya Orson melewati mereka, namun tiba-tiba Mike menyerangnya dari arah belakang. Dan beruntungnya Sarah langsung memberitahunya karena dia berhasil meretas seluruh CCTV yang ada di sana. 2, 1. Pada akhirnya, teknologi AI berhasil direbut kembali oleh Orson. Dia juga dijemput oleh Gigi dan Sarah. Keesokan harinya, Orson dan tim pergi ke Doha untuk mengantarkan teknologi AI itu, sekaligus menyusul Nathan yang sudah lebih dulu terbang ke Doha untuk mengatasi urusan genting lainnya. Dan film pun berakhir.